Di malam yang semakin larut itu, tidak semua orang mampu bersantai dan bercengkrama dengan bantal dan ranjangnya. Seperti yang satu ini, sebuah mobil yang masih melaju di tengah keheningan malam yang hanya ditemani hujan. Gelap mendominasi. Hanya sesekali ditemani kilatan cahaya di langit dan gerimis yang masih tersisa. Sebatang rokok itu baru saja dipadamkan dan dibuang oleh tangan keriput itu. Tidak sepenuhnya keriput, namun urat terlihat di tangannya yang kekar. Seorang pria masih menyibukkan dirinya mencari nafkah. Cemas masih meliputi hatinya. Sepertinya ia masih kebingungan karena ia belum memenuhi kebutuhan untuk hari ini. Matanya sibuk mencari orang sekiranya bisa membantu memenuhi pundi-pundi dompetnya. Hingga di ujung perempatan, ia melihat ada sosok wanita berdiri di ujung. Tempatnya gelap. Di dekat bangunan halte atau pemberhentian kendaraan. Dan wanita itu hanya terlihat karena sorot lampu kendaraan. "Taksi!" ujarnya lirih sambil mengangkat tangan kanannya. Dan seolah gayung bersambut, mobil akhirnya menepi. Pintu terbuka, tangan pucat itu meraih pintu taksi seraya menundukkan dirinya di bangku belakang. "Mau kemana, Neng?" tanya suara berat sang supir sambil memandang melalui kaca di atas. "Blok 4 Jalan Cepaka, Pak," ujarnya pelan. Tak banyak bertanya, ia akhirnya kembali melaju. Suara gerimis masih terdengar. Sepertinya seharian wilayah ini disiram oleh hujan. "Habis dari mana, Neng?" tanya sang supir. Berharap pertanyaan itu bisa memecah keheningan dan membuat matanya lebih lama terbuka. Rasanya di usianya kini, ia tak bisa terlalu kuat menahan kantuknya. Namun, hening. Entah karena terlalu sepi atau memang sang gadis kelelahan. Yang jelas, ia tak sama sekali membuka mulut untuk menjawab pertanyaannya. Supir itu menggeleng. Sepertinya wanita ibu kota memang ampuh. Ia kembali mencuri pandang melalui kaca di atas, memperhatikan penampilan wanita itu. Rambut panjang, entah sebatas mana yang jelas. Rambutnya dibiarkan tergerai. Kulitnya putih. Bahkan sepertinya lebih pantas disebut pucat karena menyamai warna kertas. Bajunya berwarna putih, senada dengan kulitnya, tangannya panjang, dan ada renda-renda yang menghiasnya. "Neng," supir itu kembali bertanya. "Saya baru pulang kerja, Pak," jawabnya lirih. Entah berarti ia memang sudah mendengar pertanyaan sebelumnya, namun memang mungkin ia terlalu enggan untuk menjawab. Sang supir terdiam mengingat-ingat apa yang ia lihat sebelumnya. Rasanya ia baru saja menjemput wanita itu di dekat halte. "Kerja apa, Neng?" tanyanya lagi. Namun lagi-lagi pertanyaan tak dijawab. Wanita itu hanya tersenyum sambil mengunci rapat mulutnya. Supir itu pun menyerah. Ia memilih untuk melempar pandang keluar sana. Sesekali matanya menangkap daerah yang gelap. Sepertinya di wilayah ini sedang mati lampu, terlebih dengan suara hujan yang semakin deras. Dingin mulai menyeruak. Rasanya siapapun yang berada di mobil atau di rumah sekitaran sini setuju bahwa orang yang masih menyalakan AC adalah orang gila. "Kok masih kerja, Pak?" Hampir terkejut ketika pada akhirnya supir mendengar sang wanita angkat bicara. Rupanya mulut pucat itu masih berfungsi dengan baik. Walaupun masih dengan suara lirih yang identik dengan kelembutan, namun suara itu cukup terdengar di malam sesunyi ini. Ya, setidaknya tidak ada riuh suara angin atau suara petir yang mendominasi malam ini. "Iya, Neng, Bapak masih butuh uang. Penumpang masih sepi banget," jawabnya sambil terkekeh.
berusaha menutupi rasa cemasnya dan kesal yang sebenarnya mendominasi kepalanya malam ini. Dan wanita itu tersenyum lebar sekali, seperti menyeringai. Kok berani sih Pak? Emang Bapak nggak pernah dengar cerita angker? Maksudnya Neng? Pertanyaan ini rupanya cukup mencuri perhatian. Iya, jadi kan di sini ada cerita angker. Makanya nggak banyak orang yang melewat sini. Lagi-lagi dengan suara yang lembut dan intonasi yang lambat. Supir itu mengerutkan kening. Ah, emang ada cerita apa, Neng? Saya sih berani-berani aja. Belum sampai ia menyelesaikan kalimatnya, ia dikejutkan dengan sesuatu di depan sana. Rupanya ada seekor kucing hitam yang melintas. Dan kucing itu tidak berlari. Ia melintas enaknya yang sialnya justru membuat mobil terpaksa mengerem mendadak. Perlu beberapa saat sampai ia menyadari bahwa itu adalah kucing. Sorot mata yang tajam diterpa sinar lampu mobil yang menyebabkan matanya terlihat jelas. Untuk sejenak setelah keterkejutannya terhadap kucing itu, ia mendengar suara berdenting, sepertinya suara bel. Ah, apalah itu? Mungkin hanya suara ringtone smartphone masa kini. Untuk beberapa saat mobil berhenti hingga akhirnya setelah dirasa cukup aman, mobil kembali melaju. Ada-ada aja ya Neng, ujarnya. Namun sang perempuan hanya terkikik. Tadi ceritanya Bapak belum selesai. Rupanya penumpang itu masih menagih cerita dari sang supir. Baiklah, di malam yang sepi ini ia tak mampu dicap sebagai supir yang galak. Lagi pula perbicaraan panjang ini bisa mengusir sepi kan? Ya gitu Neng, saya sih nggak takut Neng. Rumah saya waktu kecil di daerah perkampungan, sepi banget, dekat dengan kebun-kebunan. Selanjutnya lagi, wah Bapak berani sekali ya. Ah, biasa saja, Neng. Udah biasa sih kalau di kampung saya. Ya tersipu mendengar pujian itu. Saya bisa ceritakan satu kisah untuk Bapak. Tidak jelas. Entah ini merupakan sebuah tawaran atau kewajiban. Ia memang tidak menyebutkan kata wajib. Namun bukannya penumpang adalah raja. Baiklah, tak ada salahnya mendengarkan. Jadi Bapak belum pernah mendengar cerita hantu di sekitar sini. Rupanya ada yang harus dikonfirmasi. Namun, Bapak itu hanya menjawab, "Belum, Neng." Jawaban itu membuat sang penutur tersenyum. Jadi, ada kisah mengenai seorang perempuan namanya Sarina. Dia gadis cantik berusia sekitar 25 tahun. Kalimatnya sampai terputus. Mungkin perempuan itu menarik napas atau sesekali menelan ludah. Dia cantik sekali. Dia orang pekerja keras dan jadi tulang punggung keluarganya. Kemudian ia melanjutkan ceritanya. Mencuri atensi supir hingga tak bersuara sama sekali karena enggan memotong satu kata pun dari pengalaman cerita tersebut. Suatu hari, tepatnya di suatu malam, Sarina yang baru saja pulang kerja sedang menunggu di halte. Ia mau pulang namun terjebak hujan. Dan kebetulan malam sudah larut. Awalnya ia meminta jemput pada keluarganya. Namun ternyata orang tuanya sakit. Adiknya pun sedang berada di luar kota. Dan kekasihnya sedang ada kesibukan lain. Alhasil dia hanya berharap bisa menemukan kendaraan di malam yang larut itu. Supir itu masih terdiam. Ia melirik ke arah kalender kecil yang ada di dashboardnya tanggal 12 dan hari Kamis. Rupanya ini malam Jumat. Perlahan ia merasa semakin mendingin. Ternyata ada taksi yang tiba malam itu. Dan ia pun tak pikir panjang memilih untuk segera naik.
Di awal, ia memang merasa tak ada masalah. Namun setelah menjelaskan tujuannya, ia merasa ada yang janggal. Ya, rupanya supirnya mabuk. Kemudian apa yang terjadi? Gadis malang itu ternyata dia dibawa ke jalan yang sepi. Malangnya malam itu hujan turun sangat deras, dan di balik gelapnya malam, wanita itu dilecehkan. Dan karena ia terus melawan, ia akhirnya tewas di tangan supir taksi yang tidak beradab itu. Ia menghentikan ceritanya, entah itu di akhir atau bagaimana. Namun mobil itu berhenti di sebuah daerah pemakaman. Sudah sampai, Neng, ujar pria itu yang kini terdengar lirih. Sang penumpang kemudian terkikik. Pak, apa Bapak sebegitu takutnya? Enggak, Neng, jawabnya. Kita sudah sampai, silakan Neng turun, ujarnya. Wanita itu menoleh ke daerah sekitar. Memang ia merasa tak asing. Ia kemudian memberikan uangnya. Terima kasih, ujarnya lirih. Ia kemudian melangkahkan kaki dan berjalan menjauh dari mobil itu. Ponsel kembali berbunyi, ia kemudian mengangkatnya. Halo Sar, kamu di mana? Ini ibu, di depan jalan. Wah, kamu toh berani-beraninya pulang jam segini. Ibu kan udah suruh kamu nginap di rumah teman. Gak apa-apa bu, lagi pula udah sampai juga. Ia yang masih berbincang sambil menyusuri jalan, kemudian tersadar. Ada yang tertinggal. Rupanya tas hitam yang seharusnya berada di tangannya itu tidak ada. Ia menoleh, kemudian melihat mobil masih di sana. Kamu tahu nggak? Ada kejadian seram tadi pagi setelah kamu berangkat. Oh iya bu, ada apa? Ya, katanya di halte depan tempat kamu biasa nunggu mobil, ada kecelakaan. Ia kemudian sampai di depan mobil itu sambil menahan teleponnya. Ia mengetuk mobil tersebut. Permisi. Pintu kemudian terbuka. Rupanya supir tadi masih mengetahui kedatangannya. Maaf pak, tas saya tertinggal, ujarnya. Iya Neng. Nak, kamu ngomong sama siapa toh? Tanya suara di ujung telepon sana. Ini bu, tasku ketinggalan. Ayo lanjutin ceritanya. Walah, kamu ini. Ya, jadi katanya mobil itu kecelakaan. Katanya mobil taksi yang supirnya bapak-bapak. Kasihan sekali. Sepertinya ia kurang konsentrasi. Tasnya sudah ada. Ia kemudian meraih tas itu. Dengan semangat ia mengucapkan sesuatu pada supir. Terima kasih pak, jawabnya dengan ceria. Sama-sama, supir itu pun menoleh. Dan rupanya dengan sebuah kelengkapan yang tidak menyenangkan. Ia tersenyum dengan bibir yang sobek memperlihatkan rahangnya sebelah kiri. Kemudian bajunya penuh darah dan mata kanannya entah kemana. Suara terdengar tak lagi semenyenangkan di saat di mobil. Loh, nak, kenapa? Halo, halo, halo. Selesai. Wow. Ini ternyata cerita horor berantai ya, dari sang supir menerima tumpangan atau mendapatkan penumpang. Ternyata penumpangnya itu adalah korban pemerkosaan. Nah, ternyata si bapak ini meninggal dunia akibat kecelakaan ya. Saya up lagi ini cerita dari Facebook ya. Facebooknya Pengembara Misteri. Saya juga nanti akan tulis deskripsinya. Jadi teman-teman yang mau lihat langsung cerita-cerita horor dari Pengembara Misteri, langsung saja search di Facebooknya Pengembara Misteri. Oke, teman-teman, terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat teman-teman subscriber yang setia di Jelang Malam. Tentunya buat teman-teman yang belum subscribe aja. So, karena subscribe itu gratis. Teman-teman, sekali lagi
Saya Andre ucapkan terima kasih. Terus teman-teman, ini saya sudah cantumkan, nanti ya akan saya cantumkan link untuk Instagram ya. Kalau TikTok sudah ada. Jadi teman-teman kalau punya cerita-cerita mistis atau horor, boleh DM Instagramnya Jelang Malam ya. Oke, buat teman-teman yang setia di Jelang Malam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.